Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Damayanti dengan NIM 1950801111066 dari kelas M01 akan memaparkan cara pengerjaan soal praktikum pengkajian stok 2021. Nah, di sini bisa kita lihat sudah disediakan data tentang suhu dan BOD yang ada di Sungai Brantas. Nah, lalu kita akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Untuk mengerjakan nomor 1, karena satuannya masih berbeda, kita samakan dulu dengan cara di-len-kan. Caranya tinggal len dan pilih kotaknya. Lalu setelah di-len-kan, kita buat scatter plot. Nah, scatter plot ini lalu dinamakan di X-nya itu suhu dan Y-nya BOD. Ini merupakan grafik hubungan parameter di Sungai Brantas. Nah, setelah itu kita kasih garis linear. Nah, kita geser dulu ke bawah, habis itu kita buat perhitungannya. Nah, ini ada rumus RXY. Nah, rumusnya seperti yang berikut. Nah, ini tuh bisa dimisalkan suhunya sebagai X dan BOD sebagai Y. Terus kita butuh XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, caranya itu untuk X-nya tinggal dikali X sama Y-nya. Y kuadrat itu dikuadratkan dengan menggunakan circumflex. Nah, terus kita bakal hitung sum dari X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, terus kita tinggal masukkan rumus RXY-nya. Nah, RX-nya sama dengan A11 itu N dikali XY dikurang sum X dikali sum Y, terus slash square root, dibuka kurung dulu, N dikali X kuadrat, dan dikurang X dikuadratkan. Nah, terus dikali N, Y kuadrat dikurang Y dikuadratkan. Nah, hasilnya itu segitu 0,73. Lalu setelah itu kita akan membuat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah parameter suhu dan BOD di Sungai Brantas memiliki hubungan yang searah karena nilai RXY positif. Tingkat keratannya tergolong kuat atau sangat kuat karena berada di antara 0,7 sampai 0,8. Nah, lalu kita akan mengerjakan nomor 2. Apakah hubungan tersebut bersifat signifikan? Untuk mengetahuinya, kita perlu melakukan uji hipotesis. Yang pertama ada membuat hipotesis. H0-nya itu tidak ada hubungan signifikan antara suhu dan BOD. Dan H1-nya adalah ada hubungan signifikan antara suhu dan BOD. Lalu B, kita membuat ukuran sampelnya dan tingkat kesalahannya. N-nya itu sama dengan 10. Alpha-nya sama dengan 0,05. Nah, terus kita membuat distribusi sampling T, tabel distribusi sampling T. Nah, terus setelah itu kita menentukan titik kritis. dB-nya sama dengan N-2, yaitu 10-2 sama dengan 8. Lalu kita ada T-table, adalah kurang lebih T alpha per 2, dB. Hasilnya setelah dilihat di T-table sama dengan kurang lebih 2,306. Lalu ini adalah tabel penolakan dan penerimaannya. Lalu masuk ke statistik uji. Ada T hitung, rumusnya seperti berikut. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus. Yang pertama adalah RXY 0,73 dikali square root N-2. N-nya adalah 10 dikurang 2, itu 8. Terus dibagi square root 1 min RXY kuadrat. Dikuadratkan. Hasilnya itu 3. Nah, setelah itu, kita akan membuat keputusan dan kesimpulannya. Nah, 3 itu kan melebihi dari 2,306 ya, jadi hasilnya itu ditolak. Nah, keputusannya terhitung 3, berarti berada di daerah penolakan. Dan kesimpulannya, ada hubungan signifikan antara suhu dan BOD. Itu jawaban untuk nomor 2.
setelah itu kita akan mengerjakan nomor 3, model estimasi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Nah, kita bisa langsung aja di-copy dari X, Y ke X kuadrat. Nah, terus ini kita rapin dulu, dikasih nomor dan jumlahnya. Nah, kita masukin rumus. Rumusnya itu B sama dengan B dan A. Untuk B-nya kita masukin N dikali XY dikurang X dikali sum Y per N dikali sum X kuadrat dikurang sum X kuadrat. X dikuadratkan. Nah, B-nya itu sama dengan sum Y per N dikurang B dikali sum X per N. Hasilnya sama dengan 6,22 dan minus 18,6. Nah, ini tuh dikasih rumus IXP buat ngebalikin dari len-nya. Nah, kita setelah itu membuat model estimasi. Model estimasi Y sama dengan A plus B X. Nah, tinggal kita masukkan, jadinya seperti itu. Lalu kita membuat interpretasinya. Yang pertama adalah intercept A sama dengan minus 18,86 A apabila H suhu konstan, maka estimasi kelimpahan BOD sebesar 6,4 mg per liter. Slope B sama dengan 6,22 setiap kenaikan suhu sebanyak 1%, maka akan mengakibatkan BOD meningkat sebanyak 6,22%. Lalu kita akan mengerjakan soal nomor 4, yaitu menentukan koefisien determinasi. Nah, untuk koefisien determinasi, kita membutuhkan YI. YI min Y bar, Y min Y bar kuadrat, Y min Y bar, dan Y min Y bar kuadrat. Nah, untuk menentukan YI-nya itu bisa dicari dengan persamaan yang udah ada. Nah, bisa kita tambahin. Nah, di sini jangan lupa dikasih tanda dolar, biar nggak gerak-gerak. Nah, setelah itu, kita masukin ke rumus untuk Y bar-nya. Y bar sama dengan sum YI per N. Nah, ini tuh belum disumin, disum dulu, baru nanti keluar hasilnya. Nah, YI min Y bar-nya tinggal YI min Y bar yang di bawah, jangan lupa di Y bar-nya dikasih tanda dolar. Nah, caranya sama juga untuk Y min Y bar-nya. Tapi yang dipilih kolom Y. Nah, ini ditarik ke bawah dan sumnya semuanya dicatat, dihitung. Lalu kita membuat koefisien regresinya. Kita bisa masukkan rumus R kuadrat sama dengan sum Y min Y bar kuadrat per sum Y min Y bar kuadrat. Jangan sampai kebalik, soalnya ini mirip-mirip gitu. Jadi harusnya itu yang sudah dikuadratkan. Dikurang dengan yang itu. Nah, setelah itu kita bulatkan menjadi 2 desimal. Nah, kesimpulannya, keragaman suhu yang didapat dijelaskan oleh kadar BOD sebesar 53%, sedangkan 44% lainnya dijelaskan oleh variabel di luar model. Itu 47, seharusnya 47% lainnya. Lalu nomor 5, pengerjaannya kita pertama membuat uji F. Nah, kita membuat pernyataan hipotesisnya dulu. Untuk H0 itu suhu tidak mempengaruhi BOD, dan untuk H1 suhu mempengaruhi BOD. Lalu ukuran sampelnya sama kesalahannya, N-nya sama dengan 10, A-nya sama dengan 0,05, dan distribusi sampelnya distribusi F. Untuk titik kritisnya ada DB1 sama dengan P sama dengan 1, DB2 sama dengan N-2 sama dengan 10 minus 2 sama dengan 8, F table sama dengan F alpha, DB1 dan DB2 sama dengan 5,32. Lalu kita membuat daerah penolakan dan penerimaan. Seperti ini, penolakan itu dimulai dari 5,32. Lalu kita membuat uji statistiknya. Untuk uji statistiknya itu bisa dipakai rumus sebagai berikut. Untuk JKR, JKT, dan JKG. Nah, JKR-nya itu sama dengan Y min Y bar. Seperti yang tadi, ini juga tinggal lihat di atas.
Dan untuk JKG tinggal dikurang kedua yang udah di atas ini. Nah, setelah itu kita buat tabel. Yang pertama ada SK, lalu DB, CK, KT, dan F hitung. Lalu ada F tabelnya. Untuk SK-nya itu ada regresi, error galat, dan totalnya. Untuk DB-nya itu 1, 8, hasilnya itu jadi ditambah yang atas jadi 9. CK regresi itu yang CKR, CK galat itu yang di bawah, dan CK total yang di tengah. F tabelnya itu lihat di atas jadi 5,32. KT-nya itu bisa dihitung dari JK dibagi DB. Lalu F hitungnya bisa dilihat dari KTR dibagi KT error. Jadinya 9. Lalu kita akan membuat keputusan dan kesimpulannya. Nah, karena 9 itu lebih dari 5,32, maka ini itu ditolak jadinya. Jadi T hitungnya sama dengan 9, berada di daerah penolakan, dan kesimpulannya suhu berpengaruh signifikan terhadap kadar BOD. Lalu selanjutnya kita akan membuat uji T. Nah, di sini tuh sama kayak tadi pernyataan hipotesis, H0-nya itu tidak berpengaruh, tidak ada hubungan signifikan antara suhu dan BOD, dan H1-nya itu ada hubungan signifikan antara suhu dan BOD. Nah, lalu B-nya itu ukuran sampel. Dan tingkat kesalahan, ukuran sampelnya tadi ada 10, terus tingkat kesalahannya alfanya sama dengan 0,05. Nah, setelah itu distribusi sampelingnya. Distribusinya distribusi sampel T. Untuk titik kritisnya dB N kurang 2 sama dengan 8. Dan T tabelnya itu kurang lebih A per 2, dB sama dengan kurang lebih 2,306. Nah, terus daerah penolakan dan penerimaannya seperti itu jadinya. Lalu kita akan menghitung statistik ujinya. Nah, untuk statistik ujinya itu kita perlu nilai B yang udah dihitung tadi, dan KTG, itu bisa dilihat di atas juga. Lalu kita akan masukkan rumus SXX dan SEB. Juga kita akan masukkan rumus T hitung. Untuk SXX itu rumusnya sum X kuadrat, bisa dilihat di atas, dikurang sum X dibagi N. Nah, terus untuk SEB-nya sama dengan square root KTG per SXX. Lalu untuk T-hitnya B per SEB. Hasilnya jadi 3. Setelah dibulatkan. Nah, kita akan membuat keputusan dan kesimpulannya. Jadi T hitungnya kan sama dengan 3. Tadi itu T tabelnya 2,306, berarti berada di daerah penolakan. Kesimpulannya itu suhu berpengaruh signifikan terhadap kadar BOD. Sekian yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.